Dari tayangan EBS yang membahas topik inspirasi Alkitab, kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa ada dua pengarang Alkitab, yaitu Allah Roh Kudus dan juga penulis manusia seperti para nabi dan rasul. Kebenaran penting tentang adanya dua penulis Alkitab, yaitu Allah dan manusia ini, tentu saja berdampak terhadap natur Alkitab. Jika demikian, apakah itu berarti natur Alkitab bersifat gabungan dari setengah ilahi dan setengah manusiawi? Bolehkah kita mengatakan bahwa Alkitab itu sepenuhnya ilahi saja atau seluruhnya manusiawi semata? Dalam pelajaran EBS online hari ini, kita akan membicarakan pengertian yang tepat dan benar mengenai dui natur Alkitab. Keseimbangan merupakan kata kunci yang sangat penting dalam pemahaman yang benar terkait dengan realitas dui natur Alkitab. Implikasinya adalah jelaslah merupakan suatu kesalahan jika ada pandangan yang menekankan secara berat sebelah, baik itu terhadap aspek keilahian maupun kemanusiaan Alkitab. Konsep dui natur Alkitab yang seimbang pastilah tidak akan mengesampingkan sisi manusiawinya demi untuk menyatakan keilahian Alkitab. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh mengorbankan unsur ilahinya demi untuk menunjukkan kemanusiaan Alkitab. Pemikiran yang menerima kitab suci sebagai yang sepenuhnya ilahi saja atau sepenuhnya manusiawi belaka sudah nyata sekali tidak mencerminkan kebenaran dui natur Alkitab. Begitu juga opini yang melihat Alkitab sebagai yang setengah ilahi dan setengah manusiawi harus ditolak karena ini merusak konsep dui natur Alkitab. Keseimbangan adalah konsep yang bersifat totalitas, tidak terbagi-bagi menjadi setengah-setengah. Karena itu pengertian yang tepat mengenai dui natur Alkitab adalah 100% ilahi dan 100% manusiawi. Sepenuhnya ilahi dan juga sepenuhnya manusiawi. Semua kebenaran firman Tuhan telah disampaikan melalui tulisan manusia yang dapat mengkomunikasikannya dengan akurat. Jadi, natur keilahian Alkitab tidak berkurang sebab ada unsur kemanusiaannya. Sama halnya juga bahwa natur kemanusiaan Alkitab tidak terkucilkan karena ada aspek keilahiannya. Hanya dalam persatuan yang bersifat total dan tidak terpisahkan antara sisi keilahian dan sisi kemanusiaan, barulah pandangan mengenai dui natur Alkitab dapat dipertahankan secara tidak berat sebelah melainkan seimbang. Karakteristik keilahian Alkitab dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Ada lebih dari 3.800-an kali Alkitab menggunakan kata-kata seperti Allah berfirman atau demikianlah firman Allah. Perkataan seperti ini secara eksplisit sudah menyatakan sifat ilahi dari semua yang tertulis dalam Alkitab. Di samping itu, keberadaan benang merah yaitu karya keselamatan Allah yang berpusat pada pribadi dan karya Kristus yang berfungsi untuk menyatukan segala isi Alkitab mulai dari kitab Kejadian hingga ke kitab Wahyu adalah bukti kuat yang mengukuhkan kebenaran tentang natur keilahian Alkitab. Selanjutnya, penggenapan nubuat juga merupakan tanda-tanda jelas dan nyata tentang ciri ilahi dari catatan Alkitab. Karena hanya Allah yang maha kuasa dan berdaulat dalam mengatur perjalanan sejarah yang dapat menggenapi semua nubuatan yang telah disampaikan ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Contoh nubuat yang digenapi 3.000-an tahun kemudian adalah janji Allah tentang keturunan perempuan yaitu Kristus yang akan meremukkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15, Matius 1 ayat 22 dan 23, Galatia 4 ayat 4. Karakteristik kemanusiaan Alkitab nampak dari berbagai hal berikut ini. Penggunaan bahasa seperti Ibrani, Aram, dan Yunani adalah fakta yang memperlihatkan bahwa firman Tuhan diberikan kepada manusia dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Sebab itu aspek manusiawi Alkitab terlihat jelas dari pemakaian bahasa ini. Lebih dari itu, tulisan para penulis Alkitab menyingkapkan tingkat perbedaan secara tata bahasa. Misalnya, ada perbedaan yang jelas antara kosakata dan tata bahasa yang sederhana dalam tulisan Rasul Yohanes sebagai mantan nelayan dibandingkan dengan tata bahasa Yunani yang kompleks dari Lukas, seorang dokter medis. Selanjutnya, Alkitab juga memaparkan pola pemikiran khas dari masing-masing penulisnya. Sebagai contoh, ketika membaca surat Roma yang ditulis Rasul Paulus, kita bisa menemukan banyaknya argumentasi dan pertautan logis dalam berbagai pernyataan yang bersifat doktrinal. Sedangkan kalau kita membaca surat Yakobus, kita akan menjumpai kumpulan nasihat dan dorongan untuk hal-hal yang terkait dengan masalah praktis. Sebab surat ini memang berorientasi pada masalah-masalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja masih banyak poin-poin lainnya yang berkaitan dengan aspek keilahian maupun kemanusiaan Alkitab yang tidak bisa dijelaskan satu persatu secara lebih detail karena keterbatasan waktu dalam pelajaran EBS online ini. Beberapa contoh yang sudah dikemukakan di atas membuktikan bahwa dui natur Alkitab merupakan konsekuensi yang harus seperti demikian adanya karena realitas bahwa Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya dalam bentuk Alkitab yang berdui natur tersebut. Dengan adanya perpaduan harmonis antara kedua natur ini, maka kebenaran ilahi dapat dimengerti secara manusiawi.
Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.